Sepak bola punya cara untuk menyajikan malam-malam yang tak terlupakan, meskipun kadang-kadang karena alasan yang salah. Itulah yang terjadi di City Ground di Nottingham pada hari Rabu, 11 Juni 2025. Inggris menghadapi Senegal dalam pertandingan persahabatan yang banyak orang kira akan biasa saja, kesempatan untuk mencoba ide-ide baru dan membangun momentum. Tapi, peluit akhir berbunyi dengan kekalahan 1-3, hasil yang mengejutkan komunitas sepak bola Inggris. Ini bukan sekadar kekalahan biasa, ini adalah kekalahan bersejarah. Untuk pertama kalinya dalam sejarah panjang tim nasional Inggris, mereka dikalahkan oleh tim dari Afrika. Itu adalah statistik yang tidak diinginkan siapapun, dan itu menandai malam yang benar-benar mengecewakan bagi Three Lions. Pertandingan itu sendiri dimulai dengan cukup menjanjikan, yang mungkin membuat hasil akhirnya terasa lebih buruk. Penonton bersorak-sorai, dan Inggris tampak mengendalikan permainan di awal. Harry Kane, kapten dan pencetak gol andalan kami, melakukan yang terbaik dan membawa Inggris unggul. Saat itu, rasanya seperti biasa saja. Anda bisa merasakan kenyamanan menyelimuti stadion, dengan para penggemar mungkin berpikir berapa banyak gol lagi yang akan menyusul. Tapi sepak bola adalah permainan yang lucu dan bisa berubah dalam sekejap. Senegal patut diacungi jempol, tidak menyerah setelah tertinggal. Yang terjadi selanjutnya adalah perubahan total yang membuat Inggris terpana. Senegal mulai bermain dengan kepercayaan diri dan energi baru, menekan tinggi di lapangan dan menyebabkan segala macam masalah bagi pertahanan Inggris. Mereka menyamakan kedudukan, dan kemudian, sebelum Inggris bisa kembali mengumpulkan kekuatan, mereka mencetak gol lagi untuk memimpin. Momentum benar-benar bergeser. Pemain Senegal tampak lebih lapar, lebih cepat, dan lebih bertekad untuk memenangkan setiap bola. Mereka akhirnya menambahkan gol ketiga, memastikan kemenangan terkenal bagi mereka dan kekalahan yang sangat menyedihkan bagi Inggris. Itu juga kekalahan pertama bagi pelatih Thomas Tuchel sejak ia mengambil alih, menambah lapisan makna pada hasil tersebut. Ini bukan hanya kekalahan di papan skor, rasanya seperti kekalahan telak di setiap area lapangan. Dari posisi mengendalikan, Inggris tiba-tiba terlihat tidak terkoordinasi dan kekurangan ide. Umpan-umpan akurat menghilang, digantikan oleh umpan yang salah dan keputusan yang ragu-ragu. Tim Senegal di sisi lain tumbuh dalam kepercayaan diri seiring berjalannya pertandingan, bermain dengan gaya dan tujuan yang jelas. Bagi para penggemar yang datang mengharapkan penampilan positif, hasil akhirnya adalah pil pahit yang harus ditelan. Ini membuat spetskul rimbuesuk spkult posibimna revlim. Ketika kekalahan seperti itu terjadi, analisis dimulai dan sedikit yang sebrutal dan sejujur mantan kapten Manchester United, Roy Keane. Melihat dari studio komentator, ia tidak menahan diri dalam penilaiannya terhadap penampilan Inggris. Kane dikenal karena pendapatnya yang berapi-api dan lugas, dan ia tentu saja tidak mengecewakan. Ia mempertanyakan inti tim, menunjukkan bahwa ada kekurangan semangat dan karakter yang mendasar. Ia menunjukkan bahwa sementara Senegal bermain dengan rasa kebebasan, kegembiraan, dan sedikit kualitas, Inggris terlihat seperti tim yang terbebani oleh sesuatu, sebuah kelompok yang tidak bahagia. Kritik Keane melampaui taktik atau kesalahan individu. Ia merasa masalahnya jauh lebih dalam, terkait dengan mentalitas dan keinginan tim. Menurutnya, Inggris benar-benar kalah dalam permainan dan kalah dalam pertarungan. Ia membuat pernyataan yang kuat bahwa Inggris kalah dalam setiap aspek permainan, secara fisik, mental, rasa lapar, setiap aspek. Ini adalah vonis yang memberatkan dari seorang pemain yang terkenal dengan semangat kompetitifnya yang luar biasa. Ketika seseorang seperti Roy Keane mempertanyakan semangat juang Anda, itu adalah pengamatan yang harus ditanggapi serius oleh para pemain dan manajemen. Ini menunjukkan masalah yang tidak bisa diperbaiki dengan perubahan sederhana di lapangan latihan. Analisis semacam ini dari tokoh-tokoh yang dihormati dalam olahraga ini menambah tekanan besar pada skuad. Kalah dalam pertandingan itu satu hal, tetapi dituduh tidak berusaha cukup keras atau tidak bermain dengan cukup semangat untuk seragam itu adalah hal lain. Kata-kata Kane pasti terdengar di ruang ganti, dan itu mencerminkan sentimen yang dirasakan banyak penggemar saat mereka menyaksikan pertandingan. Penampilan itu kurang percikan dan intensitas yang kita harapkan dari tim Inggris, terutama saat bermain di kandang sendiri. Para pemain tampak hanya menjalankan tugas daripada berjuang untuk sebuah hasil. Kontras antara kedua tim inilah yang membuat kritik begitu tajam.
Senegal terlihat menikmati setiap menit, mengekspresikan diri dan bermain untuk satu sama lain. Inggris, sebagai perbandingan, terlihat seperti kumpulan individu daripada unit yang kohesif. Tidak ada kegembiraan dalam permainan mereka, dan ketika segala sesuatunya mulai salah, tidak ada respons kolektif untuk membalikkan keadaan. Komentar Roy Keane hanya mengungkapkan apa yang dilihat semua orang dengan mata kepala sendiri. Ini adalah tim yang tampak sama sekali tidak memiliki semangat yang dibutuhkan untuk bersaing di level tertinggi. Kekecewaan tidak hanya terbatas di lapangan atau studio televisi. Itu sangat terasa di tribun dan meluap setelah peluit akhir. Para pendukung Inggris yang telah melakukan perjalanan ke Nottingham untuk menyemangati tim mereka menunjukkan perasaan mereka dengan sangat jelas. Saat para pemain berjalan meninggalkan lapangan, mereka disambut dengan sorakan boo dari para penggemar mereka sendiri. Ini bukanlah reaksi yang ingin didengar pemain manapun, terutama dari penonton kandang mereka. Ini menandakan ketidakcocokan yang nyata antara tim dan orang-orang yang mereka wakili. Ini juga bukan kejadian yang terisolasi. Reaksi negatif serupa terdengar setelah kemenangan 1-0 yang kurang meyakinkan melawan Andorra belum lama ini. Ketidakpuasan yang meningkat dari para penggemar ini adalah pertanda yang mengkhawatirkan bagi tim. Para pendukung akan selalu mendukung Anda ketika mereka melihat usaha dan perjuangan, bahkan dalam kekalahan. Tetapi ketika penampilan dianggap kurang hati dan keinginan, kesabaran mereka menipis. Sorakan "buh" menunjukkan bahwa para penggemar tidak hanya tidak senang dengan satu hasil, tetapi dengan pola penampilan yang tidak bersemangat. Mereka membayar uang hasil jerih payah mereka untuk dihibur dan melihat tim yang bermain dengan kebanggaan. Reaksi di City Ground adalah pesan yang jelas kepada para pemain dan pelatih bahwa standar saat ini tidak cukup baik untuk Inggris. Frustrasi paling jelas ditunjukkan oleh salah satu bintang paling terang Inggris, Jude Bellingham. Setelah pertandingan, gelandang muda itu terlihat marah menendang kotak pendingin air di dekat sisi lapangan. Itu adalah tampilan emosi yang mentah, lahir dari kekecewaan mendalam atas kekalahan. Di satu sisi, Anda bisa memahami semangatnya. Bellingham adalah pemenang sejati, dan ia jelas benci kekalahan. Semangat kompetitif itulah yang membuatnya menjadi pemain yang fantastis. Ia mengharapkan standar tinggi dari dirinya sendiri dan dari rekan satu timnya, dan penampilan melawan Senegal jauh di bawah standar tersebut. Namun, ledakan itu juga menyoroti tekanan besar yang dialami para pemain muda ini. Meskipun penggemar mungkin menghargai melihat bahwa para pemain peduli, tampilan kemarahan yang terbuka seperti itu juga dapat dilihat dalam cahaya negatif. Ini menunjukkan kurangnya kontrol dan frustrasi yang meluap dengan cara yang tidak konstruktif. Bagi seorang pemain yang dipandang sebagai pemimpin masa depan tim Inggris ini, itu adalah momen yang akan diteliti. Itu adalah gambaran emosi mentah yang mendefinisikan malam yang benar-benar buruk bagi Inggris, di mana frustrasi para pemain mencerminkan kemarahan dan kekecewaan para penggemar di tribun. Setelah kekalahan dan ledakan Bellingham, semua mata tertuju pada pelatih, Thomas Tuchel. Bagaimana ia akan menangani kekalahan pertamanya dan frustrasi yang terlihat dari pemain bintangnya. Tuchel membahas insiden Bellingham dengan perspektif yang sangat spesifik dan menarik. Ia menjelaskan bahwa meskipun ia menyambut semangat kompetitif dan rasa lapar seorang pemain, itu harus disalurkan dengan cara yang benar. Ia menjelaskan bahwa semangat ini harus diarahkan pada lawan di lapangan, digunakan untuk memenangkan tackle dan mendorong tim maju, bukan digunakan untuk mengintimidasi rekan satu tim atau menunjukkan rasa tidak hormat kepada ofisial atau peralatan. Tuchel bahkan berbagi anekdot pribadi yang agak tidak biasa untuk memperkuat maksudnya. Ia mengatakan bahwa kadang-kadang kemarahan di lapangan bisa keluar dengan cara yang mungkin sedikit menjijikkan. Misalnya, bagi ibu saya ketika ia duduk di depan TV. Ini adalah caranya untuk mengatakan bahwa meskipun niat di balik kemarahan, keinginan untuk menang, itu baik, cara mengungkapkannya bisa terlihat jelek dan tidak profesional bagi dunia luar. Ia pada dasarnya mengatakan kepada Bellingham dan seluruh skuad bahwa mereka perlu belajar mengendalikan emosi mereka dan menggunakan semangat itu secara konstruktif untuk memicu kinerja mereka daripada membiarkannya meluap menjadi tindakan negatif. Jadi kemana Inggris akan melangkah dari sini?
Kekalahan bersejarah seperti ini bisa menghancurkan tim atau berfungsi sebagai panggilan bangun yang kuat. Kuncinya adalah pelajaran apa yang dipetik dari pengalaman itu. Tim harus melihat mengapa mereka dikalahkan secara telak oleh Senegal. Mereka perlu menemukan kembali kerjasama tim, semangat, dan rasa lapar yang dengan tepat ditunjukkan oleh Roy Keane bahwa itu hilang. Ini lebih dari sekadar taktik. Ini tentang bermain untuk seragam dan untuk satu sama lain dengan rasa kebanggaan dan urgensi yang baru. Kekalahan ini harus menjadi garis batas, momen di mana tim memutuskan untuk menuntut lebih banyak dari satu sama lain. Jalan menuju turnamen di masa depan panjang, dan satu hasil buruk tidak menentukan tim selamanya. Kekalahan ini memberikan kesempatan untuk refleksi dan perbaikan. Tuchel sekarang tahu skala tantangan yang ia hadapi dalam mengelola ekspektasi tinggi yang datang dengan pekerjaan Inggris. Para pemain telah diingatkan bahwa mereka tidak bisa meremehkan lawan manapun, dan bahwa bakat saja tidak cukup tanpa kerja keras dan semangat tim. Jika mereka bisa menyalurkan frustrasi dari malam ini menjadi respons positif, maka kekalahan menyakitkan dari Senegal ini dalam jangka panjang titik balik in lebih baik.